Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja, perkenalkan, nama saya Barokatus Solihah, NIM 20246101177. Saya guru fikih di Min 1 Kulon Progo, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 di Institut Agama Islam Negeri Lok Semawe tahun 2025. Hari ini, Kamis tanggal 8 Mei 2025, saya akan menyampaikan materi yang berjudul Sholat bagi orang yang sedang sakit. Materi ini merupakan materi kelas 4 semester 2 tahun pelajaran 2024-2025. Dan pada pembelajaran ini saya menggunakan model pembelajaran problem based learning. Mari kita simak video berikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita buka dulu dengan bacaan doa ya. Silahkan dipimpin Mbak Kia. Sikap berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setelah itu dilanjutkan baca surat pendek ya. Kita hari ini akan membaca surat An-Nas sampai surat Al-Ikhlas. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudur
Rahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Semuanya berdiri ya. Di sini Mbak. Siap, gerak. Kepada sang merah putih, hormat, gerak. Tegak, gerak. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik anak-anak, Bu Oka akan presensi kalian dulu ya. Afan, Aisyah, Anissa, Arka, Arkan Alvaro, Nanda, Nurbaiti, Putri Nafa, Rania, Rinda, Rosa, Rahma, Vanu, dan yang terakhir Zaki.
Baik, berarti ini hadir semuanya ya. Nah. Baik anak-anak, sebelum mulai pelajaran kita ice breaking dulu ya. Oke, semuanya berdiri semuanya. Yuk. Di samping mejanya masing-masing ya. Oke, yuk. Kita mulai. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 dan 5 dan 5. Kakinya ditekuk, tangannya di pinggang, bergoyang, bergoyang. 6, 7, 8, 9, 10. 10. Yuk kita melompat, yuk kita melompat. Tepuk tangan, tepuk tangan. Ya, tepuk tangan semuanya. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, Bu Oka akan ingat-ingat dulu materi sebelumnya kita. Kemarin kita membahas tentang apa? Ya, ruksa sholat bagi orang yang sakit. Jadi kalau orang yang sedang sakit itu tetap wajib sholat atau tidak? Wajib. Wajib ya. Dan ada ruksa, apa itu ruksa? Betul, ruksa itu keringanan. Ada beberapa keringanan untuk orang yang sedang sakit. Dan ini akan kita bahas di materi kita kali ini. Untuk materi hari ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai rukhsah sholat bagi orang yang sakit. Nanti kita akan bahas apa saja sih keringanan sholat bagi orang yang sedang sakit. Ada bisa sholat sambil duduk, ya kan? Misal tidak bisa sholat sambil duduk, bisa sambil berbaring. Nanti akan kita bahas di materi kita kali ini. Dan juga nanti akan ada tambahan hikmah sholat bagi orang yang sakit. Oke anak-anak? Oke anak-anak, untuk materi kali ini sebelum kita masuk ke materi inti, Bu Oka ada pertanyaan nih untuk kalian. Siapa yang bisa jawab nanti bisa mengacungkan jari ya. Yang pertama, apakah orang yang sakit harus tetap melaksanakan sholat? Ya, Mas Emrik. Iya, bagus. Orang yang sakit itu tetap wajib melaksanakan sholat ya, walaupun kondisinya sedang sakit. Karena sholat itu hukumnya wajib ya. Yang kedua, apa yang kamu pahami tentang rukhsah sholat dalam keadaan sakit? Siapa yang bisa menjawab? Ya, Mbak Rosa silahkan. Ya, bagus. Rukhsah itu maksudnya keringanan ya. Jadi keringanan agar orang yang sedang sakit itu tetap bisa melaksanakan sholat ya. Lalu yang ketiga yaitu, apa maksud dan tujuan Allah memberikan keringanan bagi orang yang sakit dalam cara melaksanakan sholat? Siapa yang bisa menjawab? Ya, Faiha silahkan. Ya, bagus. Agar orang yang sedang sakit itu tetap bisa melaksanakan sholat ya, walaupun dengan kondisi sakit, dengan berbagai macam keringanan yang ada di dalam agama kita. Ya. Dalam pembelajaran kali ini ada beberapa macam tujuan pembelajaran ya. Di sini akan saya sebutkan tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama yaitu membiasakan sikap istiqomah dan tanggung jawab dalam beribadah kepada Allah meski dalam keadaan sakit. Jadi kita tetap istiqomah untuk beribadah walaupun kita dalam keadaan sakit ya. Yang kedua, memahami kewajiban beribadah dapat dijalankan secara istiqomah
Ya, di sini Bu Oga punya video terkait dengan sholat bagi orang yang sedang sakit. Diperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar fikih materi sholat bagi orang sakit. Mari kita simak materi berikut. Ketentuan sholat bagi orang sakit. Sholat termasuk rukun Islam kedua setelah syahadat. Sholat itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hambanya, sehingga sholat wajib kita laksanakan. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengerjakan sholat 5 waktu. Sholat itu wajib dilakukan dalam keadaan apapun. Bahkan orang yang sedang sakit tetap wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Sholat merupakan amalan ibadah yang pertama kali akan dihisab Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Nah, jika kita tidak bisa sholat dalam keadaan berdiri, maka kita bisa sholat dalam keadaan duduk atau berbaring. Untuk materi kali ini kita akan belajar mengenai sholat dengan cara duduk. Mari kita simak materinya ya. Sholat dengan cara duduk. Orang yang sakit dan tidak mampu melaksanakan sholat dengan cara berdiri, ia tetap bisa melakukan sholat dengan cara lain. Cara pertama yang ditentukan dalam ajaran Islam ialah dengan duduk iftiraj. Apakah kamu tahu pengertian duduk iftiraj? Duduk iftiraj yaitu posisi duduk di antara dua sujud. Rukun dan bacaan sholat bagi orang yang sedang sakit sama seperti sholat biasa, hanya saja dilakukan dengan gerakan-gerakan berikut ini. Yang pertama, cara duduk yang pertama, duduk menghadap kiblat dengan posisi duduk iftiraj, duduk di antara dua sujud, kemudian membaca niat untuk mengerjakan sholat. Takbiratul ihram, dengan mengangkat kedua tangan serta membaca takbir. Dilanjutkan dengan membaca doa iftitah, membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek Al-Quran. Mengerjakan ruku dengan cara menundukkan badan ke depan dan membaca doa ruku. Subhana rabbil azimi wa bihamdihi 3 kali. Iktidal, dengan mengangkat kedua tangan sejajar dengan telinga, posisi kepala tegak dan membaca tasbih Sami'allahu liman hamidah, dan dilanjutkan membaca doa Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Sujud dengan cara yang sama seperti pada sholat biasa. Kemudian membaca doa Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi sebanyak 3 kali. Duduk di antara dua sujud dan duduk tahiyat awal, posisinya sama. Duduk tasyahud akhir dengan membaca doa tasyahud dan sholawat atas Nabi. Duduk tahiyat akhir dilakukan dengan posisi duduk tawarruk seperti gambar tersebut. Salat diakhiri salam dengan menoleh wajah ke kanan lalu ke kiri, diiringi dengan ucapan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara duduk yang kedua, menghadap kiblat dan berniat sholat fardu sambil duduk. Ruku dengan meletakkan tangan di lutut sambil menundukkan kepala. Iktidal, dengan mengangkat kedua tangan sejajar dengan telinga seraya membaca takbir dan doanya. Sujud dengan menundukkan kepala dan badan lebih rendah dari ruku. Duduk di antara dua sujud, posisi badan dan kepala tegak menghadap kiblat dengan posisi tangan di atas paha. Duduk tasyahud akhir, membaca doa tasyahud dan sholawat atas Nabi. Posisi badan dan kepala tegak menghadap kiblat dengan posisi tangan di atas paha. Lalu ucapkan salam dengan menoleh ke kanan lalu ke kiri. Nah anak-anak, itu tadi sholat dengan cara duduk. Semoga materi kali ini anak-anak paham ya. Nah untuk video selanjutnya kita akan belajar sholat dengan cara berbaring atau terlentang. Nah untuk kali ini terima kasih ya. Semoga anak-anak paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita sudah masuk materi ini ya, yaitu tentang ketentuan rukun bagi orang yang sakit. Sholat itu termasuk ibadah mandor. Apa sih ibadah mandor? Ya betul ya. Ibadah mandor itu ibadah yang pelaksanaannya, baik rukunnya, tata caranya,
akhir, ya. Lah, tapi tenang saja, nanti akan ada rukhsah atau keringanan ya dalam Islam itu agar orang yang sedang sakit itu tetap bisa sholat. Ya, untuk ketentuan rukhsahnya itu ada beberapa ya. Yang pertama yaitu sholat dengan cara duduk. Bagi orang yang tidak bisa sholat dengan berdiri, bisa sholat dengan cara duduk. Nah, sholat dengan cara duduk itu ada dua. Yang pertama, sholat dengan cara duduk istirahat, dan yang kedua yaitu duduk berselonjor menghadap kiblat. Untuk sholat dengan cara duduk istirahat itu seperti duduk di antara dua sujud. Jadi duduk istirahat itu duduk di antara dua sujud, ya. Nah, nanti kalau niatnya tetap sama ya, namun takbiratul ihramnya tidak boleh sama. Seperti ini ya. Allahu Akbar, dilanjut baca doa iftitah, lalu dilanjut surat Al-Fatihah dan surat-surat nada. Lalu untuk rukunya itu caranya dengan menundukkan kepala, menundukkan ke depan ya, menundukkan ke depan lalu membaca doa ruku. Dan iktidalnya kalian mengangkat kedua tangan sejajar dengan telinga, posisi kepalanya tegak ya. Lalu membaca tasbih. Tasbih itu gimana? Sami Allahu liman hamidah, dilanjut doa iktidal. Lalu untuk sujudnya sama seperti sujud biasanya, ya, tetap sujud, ya, kepalanya tetap di seperti sujud biasa. Nah, untuk sujud setelah bersujud sudah sama ya posisinya ya tadi ya seperti itu. Dan untuk duduk tasyahud akhir posisinya sama seperti duduk tasyahud akhir, ya. Dan yang terakhir yaitu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepalanya ke kanan lalu ke kiri. Dan untuk sholat dengan cara duduk yang kedua yaitu dengan berselonjor, duduknya itu berselonjor menghadap kiblat. Itu hampir sama seperti sholat duduk istirahat tadi ya. Cuma yang membedakan kakinya itu berselonjor menghadap kiblat, ya. Dan untuk sujudnya juga berbeda. Sujud itu kepalanya ditundukkan lebih rendah daripada ruku. Nah, kalau tidak bisa sholat dengan cara duduk bagaimana? Bisa juga sholat dengan cara berbaring atau terlentang, ya. Sholat dengan cara berbaring atau terlentang itu diperbolehkan kalau kita tidak bisa sholat dengan cara duduk. Nah, untuk sholat dengan cara berbaring miring, kalian itu berbaring tapi posisinya miring, ya, miringnya ke kanan, terus kepala menghadap kiblat, ya, paham? Jadi miring ke kanan, kepalanya di utara, kakinya di sebelah selatan, menghadapnya kiblat ya. Nah, untuk lainnya hampir sama seperti video tadi, caranya dengan gerakan tangan dan rukunya. Kalau ketika ruku kepalanya ditundukkan sedikit dan ketika sujud kepalanya ditundukkan lebih rendah dari ruku. Paham? Lalu yang terakhir gerakan salam, menengok ke kanan dan ke kiri. Nah, kalau tidak bisa sholat dengan cara berbaring, kita bisa sholat dengan cara terlentang, ya. Terlentang itu seperti kita tidur biasa, cuma tangannya diluruskan, dan ketika takbiratul ihram kita tangannya begini lalu disedekapkan di sini, ya. Itu kalau kita masih bisa bergerak. Tapi bagi yang tidak bisa menggerakkan badan seperti orang yang sakit stroke bisa dengan menggunakan isyarat mata. Dan yang terakhir yaitu hikmah sholat bagi orang yang sakit. Ada beberapa hikmah ya. Yang pertama, kita bisa mensyukuri nikmat kesehatan yang diberikan Allah, ya. Jadi kita tetap sholat. Yang kedua, menyadari kemurahan yang diberikan oleh Allah, ya. Yang ketiga, mendekatkan diri kepada Allah walaupun dalam keadaan
Rusa salat dengan cara bagaimana yang dapat dilakukan oleh anak Bisa dicontohkan caranya duduk berselancar menghadap kiblat. Siapa yang akan menjadi contoh? Pak Ihan, silakan. Duduk berselancar menghadap kiblat. dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat tangan untuk kelompok dua. Boleh berdiri lagi di tempat. Ya, sekarang waktunya kelompok tiga untuk maju. Ayo kelompok tiga, bisa silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok tiga. Dan kelompok yang terakhir, kelompok empat, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Menuliskan surat dengan cara bagaimana yang dapat dilakukan oleh kelas ini dengan cara ikut bersenang. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik anak-anak, tadi sudah maju semua ya, 4 kelompok. Tadi gimana? Ada yang tidak bisa sholat sambil duduk, ya kan? Bisa sholat sambil berbaring, tidak bisa sholat sambil berdiri, bisa sholat sambil duduk. Tidak bisa sholat sambil berbaring, bisa sholat sambil terlentang. Dan nanti kalian semua sudah mempraktekannya masing-masing. Dan yang terakhir ini akan
hari ini ada beberapa kesimpulan ya. Tadi ada beberapa macam keringanan bagi orang yang sedang sakit dalam melaksanakan sholat. Kalau tidak bisa berdiri, sholatnya bisa dengan cara duduk. Tidak bisa duduk, sholatnya bisa dengan cara berbaring. Dan yang tidak bisa berbaring, sholatnya bisa dengan cara terlentang. Ya, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Sekarang kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan bacaan doa dan bersama-sama. Berdoa mulai. warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Amin ya rabbal alamin.